Sabarlah, Mbak. Nah, sudah. Tutup. Oke, sudah semuanya ya? Masih berapa? 16 orang? Oke, Bapak Ibu, sudah melakukan siklus 1? Halo? Sudah, iya Pak, sedang proses medianya. Dalam proses. Oke ya, kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Hari ini kita masih lanjut ya untuk PKP, bukan PKP Ramadan, tapi PKP skripsi ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas sejauh mana Bapak Ibu sudah melakukannya, biar saya tahu progresnya dari masing-masing, biar saya tahu apa kendalanya, apa yang boleh dibantu, biar segera kita selesaikan. Oke, langsung saja. Siapa yang mau duluan? Kalau nggak ada, maksudnya kalau siklusnya, pedoman siklus, atau perencanaannya belum disiapkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sharing-sharing aja. Oke, silahkan siapa? Macam Bu Kristina. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya sudah sharing saja ya Pak. Saya sudah buat rekaman untuk untuk siklus 1. Terus hari Senin baru saya akan mulakan bagi di dalam grup saja Pak. Iya ya. Mohon maaf juga ini saya baru cek lagi ternyata sampai tanggal 3 Pak untuk 14 hari itu sampai. Progresnya gimana? Kalau untuk siklus 1 ini yang saya mau tanyakan Bapak. Kalau yang siklus 1 itu biasa kita mengajar biasa saja kan Pak? Terus nanti masuk di siklus kedua baru kita terapkan yang model pembelajaran yang akan kita terapkan Kak Pak? Begitu? Sebenarnya siklus 1 itu gimana ya? Ibu sudah mengajarkan Kak dulu? Iya. Saya sudah mengajarkan, saya buat di dalam PowerPoint, lepas itu sambil saya jelaskan di dalam PowerPoint itu dibantu teman untuk rekam, ambil video. Jadi di dalam melalui PowerPoint itu saya jelaskan apa yang perlu dibuat anak-anak, begitu. Macam itu saya mengajar mulai dari pendahuluan begitu.
Jadi nanti hari Senin baru saya kasih kirim ke grup kelas saya lah. Oh, artinya sebenarnya sudah diterapkan ya siklus 1 untuk beberapa mungkin media atau metode yang digunakan. Cuma mungkin belum maksimal. Hasilnya bagaimana? Belum maksimal ya. Kalau memang belum maksimal, kita lakukan siklus 2. Oh iya. Jadi menjadi pertanyaan saya lagi Pak, kalau misalnya untuk siklus kedua lagi nanti, jadi itu saja video kayak yang saya teruskan untuk bagi anak-anak balik atau saya mau buat lagi balik video? Kan sebenarnya Untuk siklus 1 siklus 2. itu, Bu, sebenarnya siklus 1 itu sudah penerapan ya. Cuma Ya. kita kaji apakah di situ ada permasalahan apa tidak gitu kan. Ya. Kalau memang ada permasalahan apa, kita solusinya apa gitu. Jadi untuk siklus 2 itu videonya mungkin dikembangin dikit gitu dari yang siklus 1 gitu. Oh gitu ya Pak. Oke, paham sudah. Oke, terima kasih itu untuk kajian. Itu untuk untuk tindakan melakukan siklus 1. Jadi yang ini Pak, saya sudah buat masuk ke di dalam PKP, sudah buat yang bab 1, masuk di bab 2 sekarang, tetapi langsung belum ada bagus bilang. Ibu Afida sudah cek, dia bilang buat semua balik. Gimana, Bu? Ya, maksudnya di dalam yang ini di kajian teori di bab 2 itu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ambil rujukan dari jurnal begitu, berapa persen yang boleh, Pak? Oh, berapa persennya? Ya. Sebenarnya bebas sih, Bu. Kan memang di pedoman UT itu nggak ada loh namanya kita harus berapa persen ngambilnya. Sebenarnya itu bebas, cuma jangan semuanya dari rujukan, jangan mengambil dari jurnal, jangan mengambil dari buku yang lain. Jadi semuanya kalau boleh ya intinya biasanya dalam skripsi itu kalau di tempat saya itu buku itu kalau nggak salah ada 3 rujukan atau buku itu sekitar 30-an. 30-an persen begitu. Bukan 30%, 30 memang 30 pustaka gitu loh. Jadi kayak nanti di daftar pustakanya, rujukan-rujukan yang diambil itu ya yang kan nanti ada daftar pustaka, Bu. Ya. Nah, di dalam daftar pustaka itu sekiranya ada 30, kalau nggak salah 30 buku atau 30 rujukan. 30 rujukan. Yang berbeda. Keseluruhan sudah itu, Pak? Iya. Oh. Jadi tidak dibatasi Coba, juga. kalau kan saya juga baru-baru ini ya PKP, maksudnya yang dari UT. Coba Ibu cek di contoh PKP yang sudah di-share oleh Pak Ansrianto, itu ada berapa buku yang diambil atau berapa pustaka yang mau diambil, itu ngikut aja, Bu. Oh. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Tapi jangan sampai hanya 5 buku atau 5 rujukan aja kan ya, jangan sampai lah. Oh, tapi boleh juga kami kaji di bawah ini modul-modul yang kami punya ini kan. Coba dicek aja di situ. Memastikan juga, Bu, di situ di siklus 1, siklus 2 itu kalau di situ bagaimana? Apakah siklus 1-nya itu masih biasa-biasa, belum penerapan media atau metodenya? Apakah siklus 2 itu, apakah siklus 1 sudah menerapkan itu? Coba ditegaskan aja nanti di situ. Oh, oke. Soalnya kadang masing-masing kampus itu berbeda-beda ya. Jadi takutnya nanti saya belum membaca sepenuhnya, memang di Juknis itu nggak sangat detail gitu kan. Iya benar Pak. Waktu kami pertama kali
kami ada satu kali sempat bertemu dengan Ibu Apida itu hari, terus dia bagi sistematika yang PKP mungkin sesuai dengan sistematika dia yang masa dia kuliah dulu. Lama-lama dia bilang ubah balik, tidak sesuai dengan sistematika UT. Jadi kami ubah semua balik. Ada juga contohnya dia bagi Pak, tapi itulah memang tidak sesuai. Kemarin tuh saya juga debat sama Bu Afida. Kok Pak Nova kok begini sih sistematikanya? Jadi begini Bu, iya memang dari masing-masing kampus itu sistematika itu berbeda Bu. Jadi mungkin dari UT sistematikanya seperti ini, jadi UT itu punya dasarnya dari mana gitu. Ya kita harus memakai yang memang sesuai dengan UT gitu kan. Kita kan bukan kampus yang lain, bukan kampusnya Bu Afida, bukan kampus saya gitu. Kalau mau saya samakan dengan kampus saya ya saya nggak bisa ya, karena kita punya pedoman gitu. Ya benar Pak. Tuh. Jadi saya saranin kemarin sama Bu Afida, Bu, kita punya pedoman, jadi kita sesuai aturan aja gitu. Gitu kan kemarin tuh. Iya. Tapi ada juga ada bukunya kan kami pinjam dari semester yang lalu, ada juga sistematikanya di dalam Pak. Iya, itu aja sama kan kayaknya. Iya. Oke Pak, itu saja dari saya. Terima kasih atas pencerahannya. Nanti kalau ada lagi saya tanyakan pertanyaannya Pak. Oke. Udah Bu, itu aja permasalahannya. Iya Pak. Nanti lagi kalau ada lagi kendalanya saya tanyakan lagi Pak. Oke, Terima yang lain. kasih penjelasannya. Assalamualaikum Pak. Ya Bu Alisa. Ini Pak, kalau untuk RPP kan saya sudah siapkan untuk siklus 1 Pak. Kemudian saya sudah buat video untuk pengajaran metode ceramah untuk siklus 1 ini. Terus ini Pak, bolehkah kalau macam ini kan saya mau rencananya besok saya kirim sudah video ke anak-anak, dan yang dekat rumah itu saya antarkan soalan ujiannya. Nah, yang jauh itu yang saya tidak lihat rumahnya, saya kirim video Pak. Bolehkah itu Pak kalau macam tugasnya nanti anak-anak menggunakan kertasnya sendiri, kemudian dia kirim ke saya Pak. Bagaimana itu Pak? Boleh Bu, kalau dalam kondisi seperti ini boleh silahkan, nanti seperti itu prosesnya ya pokoknya jangan sampai mempersulit Ibu sendiri. Kalau dalam kondisi seperti ini kita susah ya, jadi fleksibel aja Bu, kalau memang bisanya seperti itu ya laksanakan. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, halo Pak. Ya. Apakah perlu ada prasiklus Pak? Karena saya lihat contoh dari laporan PKP UT tahun lalu ada prasiklus di situ Pak. Apa prasiklus? Ya. Apakah perlu Pak atau langsung siklus 1? Ya memang prasiklus itu memang perlu sebenarnya. Cantumkan saja Bu di situ. Oh ya Pak ya Pak. Jadi ya, saya buat memang 3 video gitu Pak. Mau kena buat 3 video pembelajaran Pak. Iya, maksudnya Ibu baca aja di situ. Ngapain sih prasiklus itu? Penjelasannya sudah ada kok kayaknya di situ. Oh ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi Bu. Jadi sudah penggunaan siklus sudah ya? Sudah Pak, siklus 1 saya sudah. Sudah tersebar ke anak-anak? Besok Pak, besok saya rencana baru antarkan yang dekat rumah, kemudian videonya itu saya kirim besok. Nanti siklusnya Bapak Ibu bisa dikirim ke saya ya, seperti apa, atau bisa di-share screen pada saat pembimbingan. Oke Pak, iya. Salah Pak. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Ya Bu Erna, Waalaikumsalam.
Oh Pak, Iya. saya sudah buat video untuk siklus 1. Acara saya Pak, saya memanggil ke rumah Pak. Oleh Diperbolehkan karena Kak, Bu? iya Pak, sebab sekarang kami kan Pak satu estate dan saya punya siswa Pak sebanyak 17 orang Pak. Oh ya. Tapi saya Ringan. gunakan langkah SOP juga Pak. Saya Oke, suruh oke. mereka pakai masker dan jarak 1 meter Pak. Rumah saya pun tidak juga cukup luas Pak, tapi cukuplah untuk 17 orang juga Pak. Cuma Bu, perlu ada izin ya, nanti takutnya kalau terjadi apa-apa kan ada izinnya gitu loh. Oh iya. Izin ke office atau apa gitu, biar kita nggak disalahkan kalau nanti ada apa-apa gitu. Oh, tapi kan Pak, saya sudah minta izin sebab selama sekolah tutup, saya di rumah memang saya mengajar Pak. Oh iya, meskipun seperti itu Bu, tetap menyalahi gitu. Soalnya kan memang nggak boleh sebenarnya kan kita bertatap muka gitu. Cuma kalau harus izin. Jadi Pak, kalau seperti yang sudah saya buat itu mau diapa? Mau buat surat izin atau apa Pak? Hah? Mau buat surat izin lagi sama manajer enggak kan Pak? Iya betul. Jadi nanti Ibu, ya kita nggak tahu ya, semoga tidak ada. Cuma Iya Pak. kita nggak tahu nanti ke depan nih seperti apa gitu. Kan? Ya. Jadi kita kalau ada apa-apa ya semoga tidak terjadi apa-apa ya. Cuma kalau ada apa-apa nanti kan ada ini loh aku sudah izin gitu. Tetap harus sesuai prosedurnya Bu. Nanti kalau Ibu asal-asalan suruh kumpul ternyata ada polis gitu kan nanti bahaya gitu. Oh, iyalah Pak. Ya, Tapi izin ya Bu ya. Iyalah Pak. Jadi yang itu pun enggak payah Pak, video saya yang saya sudah buat kemarin tuh Pak. Hah? Yang saya sudah buat itu video. Mana? Yang untuk siklus 1 Pak. Mau di-share? Iya, enggak payah lah, enggak perlu atau apa. Boleh di-share, tapi nanti ke saya aja langsung, nggak apa-apa. Oh iya Pak, ya Bapak lihatlah. Ya Pak. Oke, ada lagi Bu? Oke, dan saya Pak ikut yang semester lalu punya Pak, dia punya saya tengok Pak. PT FPKP-nya. Dia punya juknisnya Pak, saya lihat yang semester tahun lalu punya Pak, kakak kami Pak, mahasiswa. Sama nggak dengan juknis sekarang? Sama nggak? Yang dorang punya Pak, yang sudah habis tuh? Ya. Mau hampir sama juga ini Pak, saya lihat. Ya kalau sama nggak apa-apa, seperti itu aja. Oh iyalah Pak, lagipun saya punya Pak baru di bab 2 nih Pak, belum saya lagi kata guru pembimbing saya buat dulu nanti saya cek dia bilangnya Pak. Oke. Udah ada lagi Bu? Oke, iya Pak, enggak ada sudah Pak. Oke Pak. Semangat ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Halo Pak, selamat siang. Saya Maria Pak. Iya Bu Maria. Saya agak keliru sedikit Pak tentang di siklus ini kan, karena jika dilihat dari beberapa rujukan, saya ada merujuk beberapa jenis penyusunan tuh, ada yang langsung siklus 1 tuh hasilnya Pak, ada yang siklus 1 tuh dari perencanaannya. Terus tadi kan Bapak sudah bilang tuh prasiklus tuh dicantumkan saja, artinya itu sudah saya paham. Terus di siklus 1 itu Pak, apakah penelitian yang peringkat awal, maksudnya peringkat awal itu penelitian kita bermula atau macam mana Pak? Gimana Dan Bu? maksudnya kan dalam siklus 1 itu kan Pak, ada beberapa referensi yang saya lihat, ada yang sudah hasilnya. Hasil daripada, maksudnya hasil daripada. Iya, makanya itu memang siklus 1 itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang memang sudah penerapannya, ada yang memang sudah hasilnya. Tapi kalau dari rujukan, coba direferensi aja Bu, yang memang referensinya hampir sama dengan punyanya Ibu untuk judul dan lainnya. Coba ngikut aja Bu, nggak apa-apa. Oh,
Terus Pak, itu yang video Pak, karena saya kan metode mind mapping. Mau buat video Kak atau mungkin saya perlu hanya melukis saja Pak? Maksudnya saya melakar, lepas itu share ke anak-anak dan lihat daripada perkembangannya begitu macam mana Pak? Menurutnya Tetap yang video, bagus lah Bu. Pak kalau Harus share, pandangan Bapak. harus Harus video. share video. Oh, oke. Jadi dalam video itu penjelasannya lah kan Pak? Ya. Oh, oke, siap Pak. Terima kasih. Dan penggunaan mind mapping itu bagaimana? Oh, saya sudah di dalam pemikiran saya ini saya sudah set beberapa cara untuk menerapkan to mind mapping. Cuma saya belum dapat ide macam mana mau buat di dalam penulisan Pak. Di situ yang saya punya kendala sekarang nih Pak. Jadi itu yang saya sedang masih mencari rujukan dan mencari kaidah-kaidah yang memang begitu Bu. lebih. Selalu saya pun juga dulu bingung gitu. Duluan ya. Jadi ketika kita sudah membaca beberapa referensi, insya Allah, oh begini, nemu akhirnya. Ya, itu makanya Jadi Pak saya kemarin banyakin cari referensi, jadi tidak hanya satu aja. Kalau memang satu itu kadang belum lengkap, cari lagi, jangan sampai anu. Iya Pak. Itulah makanya siklus 1 saya belum berjalan karena masih kendala yang mengaplikasikan ke kertasnya tuh Pak, yang saya masih agak samar-samar. Memang apalagi memulai sesuatu hal untuk menulis, bagaimana ya duluan saya tulis gitu. Bingung gitu Bu. Cuma nanti akan nggak bingung kalau coba cari-cari lagi referensi. Oh iya siap Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Bu? Untuk saya tiada sudah Pak. Nanti kalau ada kendala lagi baru saya tanya lagi lah Pak. Oke. Yang lain? Maaf ya ini saya sambil, maksudnya saya ini juga ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Besok akan ada swab kedua. Oke, siapa lagi? Saya lah Pak Alicia. Iya Bu Alicia, silakan. Oh, saya pikir tidak dengar. Saya pun baru mula membuat video nanti, tapi saya terus masuk siklus 1. Jadi dalam siklus itu nanti saya akan bagi kepada anak-anak latihan soal Pak. Sebab online kan, jadi saya bagi mereka dan kertas itu saya hanya minta pertolongan dari guru-guru yang ada seperti macam Cikgu Felicia, Ibu Christina dan juga Bu Justin yang dekat-dekat siswanya. Jadi dalam siklus itu nanti saya akan lihat bagaimana dia punya bagaimana penerimaan anak, sama ada mereka paham atau tidak dalam pembelajaran yang saya ajarlah. Jadi di sini Pak, bolehkah nanti kalau saya buat rekaman itu, sebab saya sendiri, kalau yang lain teman-teman mereka bersama, tapi saya sendiri, bolehkah saya terus kepada medianya Pak? Halo Pak Nova. Mana Bu? Agak putus-putus. Oh hujan Pak, di sini hujan. Maksudnya itu video yang saya buat nanti hanya medianya saja untuk cara mengajar anak-anak bagaimana menyelesaikan materi pecahan itu. Contohnya penjumlahan dan pengurangan itu. Jadi nanti lepas itu saya akan bagi mereka latihan tugas, dan juga kalau masih lagi tidak boleh nanti saya akan teruskan dengan latihan cara menjawab kuis Pak. Itu. Sebab kalau macam mau menganalisis itu ada sukar sedikit lah Pak. Karena saya belum paham bahagian itu. Iya Bu, betul.
Jadi nanti Ibu penerapan itu video, kemudian video yang sudah dibuat di-share kepada anak-anak. Kalau anak-anak sudah menerima, baru memberikan suatu ulangan harian atau ujian gitu. Biar tahu hasilnya seperti apa. Dan satu lagi Pak, karena ya seperti teman-teman yang lain yang sama-sama dengan kami, Bu Afida, sebab saya tengok juknis lain, dia sangat simpel, tetapi bila Ibu Afida bagi kami itu tidak sama. Jadi membuatkan kami bingung Pak. Jadi kalau saya ikut juknis. Adakah juknis itu ikut yang di dalam itu saja sebab dia simpel saja Pak? Iya, ikut juknis saja kan sudah saya kasih tahu Bu. Jangan mempersulit diri kan di juknis itu ada gitu. Nanti bilang aja ke Bu Afida di juknisnya begini gitu. Ya, kadang-kadang berdebat kami sama Bu Afida Pak. Jadi katanya gimana? Jadi katanya terserah Ibu lah ikut apa yang diminta di juknis gitu. Jadi iyalah jadi sampai sekarang saya belum bagi dia yang terbaru karena dia menyuruh saya dari bab 1 hingga bab 3. Jadi sudah masuk ke bab 3 itu yang bahagian perancangan pelaksanaan. Jadi sekarang hari ini saya akan buat video dan besok saya akan share video tersebut kepada anak-anak. Iya. Iya, pokoknya intinya kita punya kekuatan, maksudnya pedoman. Jangan menjadikan beban Bu Afida loh, kasihan juga. Kalau boleh ya jangan terlalu tanya terus gitu. Kasihan gitu. Ya Pak, itulah makanya saya tidak bagi terus. Saya coba siapkan dahulu baru berikan kepada dia jadi supaya senang di mana yang belum Ya, beres betul. saya boleh ubah. Lakukan dulu baru nanti kalau ada koreksi baru kita benarkan. Ya, sama satu lagi Pak yang sebab saya saya baca jurnal semua dan sebab tidak ada contoh macam seperti bagaimana observasi sebagai guru. Sebab di sana ada satu contoh yang saya lihat harus ada observasi untuk guru mengajar Pak. Apakah itu perlu? Observasi. Ibu kan yang dibuka observasi ya intinya itu kalau PTK itu Ibu sebagai peneliti, Ibu sebagai juga guru gitu. Jadi dua-duanya. Kecuali kalau memang penelitian yang lain gitu, memang perlu observasi dengan guru gitu. Mungkin observasi guru atau mungkin ada wawancara guru itu untuk memperkuat dari hasilnya Ibu itu. Jadi pada pendapat Bapak kalau yang dalam situasi kita sekarang ini? Kalau memang diperlukan silakan gitu. Itu makanya kegunaan observasi di situ apa gitu. Observasi. Tapi kalau PTK nggak perlu Bu. Masukkan sedikit Nova boleh? Ya. Oke, mungkin yang Cikgu Hilisia maksud itu kan kalau Indonesia ini kuliah PGSD ini banyak. Jadi kalau di UT itu yang PGSD sebenarnya itu sudah sedia jadi guru. Jadi mungkin yang Ibu Hilisia maksud PTK yang misalnya dari universitas yang statusnya memang betul-betul mahasiswa dan bukan seorang guru. Jadi mereka melakukan PTK di sebuah sekolah, masuk di sebuah sekolah, dan PTK mereka itu ada pengamatan dari guru-guru setempat. Jadi mungkin betul. Iya paham. Iya maksudnya itu gitu Bu. Maksudnya itu sebenarnya observasi kepada guru itu adalah cuma kita menggali datanya aja. Karena mungkin pada saat kita tidak seperti kita yang terus ngajar dari awal sampai akhir. Tapi kan kalau mahasiswa yang ada di Indonesia kan beda ya. Biasanya memang hanya beberapa yang dipakai itu pada saat PPL aja gitu kan. Berarti pertemuannya hanya beberapa minggu aja sehingga butuh
penguatan dari guru yang mengajar sebelumnya gitu. Oh, begitu. Jadi Hmm. maksudnya tidak perlu buat pun boleh begitu. Iya. Kalau observasi untuk siswa itu juga, sebab itu kan tetap muka, pun tidak apa juga Pak. Bu, Yang observasi untuk siswa juga tidak perlu kan? ya memang perlu Bu observasi di awal itu untuk siswa-siswa itu biar itu tahu masalah itu, makanya perlu observasi kalau siswa. Oke. Itu oke Pak. Iya, itu kalau kita nggak observasi kita tahu dari mana gitu. Observasi dikuat. Nah itu tadi penyebaran data, maksudnya apa ya? Penyebaran tes, kemudian kita cari tahu hasilnya bagaimana, itu termasuk juga observasi gitu. Iya, oke, paham sudah Pak. Saya rasa setakat ini itu saja yang saya perlu tahu Pak, supaya lepas ini saya boleh melancarkan punya siklus 1 itu supaya semuanya berjalan lancar. Oke Pak, terima kasih. Oke, Lanjut saya Pak. semangat. Pak Ansianto mungkin? Oke, jadi agak sedikit masukan untuk kawan-kawan yang rencananya akan mengedarkan soal-soal dari rumah ke rumah, karena situasinya begini. Dalam siklus itu kan kita sudah buat video pembelajaran sesuai metode yang kita akan terapkan. Jadi logikanya ketika video itu boleh anak-anak terima di HP-nya, berarti dengan sendirinya mereka boleh online. Jadi soal-soal itu boleh langsung kita kirim. Jadi istilah rumah ke rumah untuk edar soal itu tidak diperlukan. Tidak perlu, betul. Terus? Cuman ada alternatif sedikit. Ketika memang anak-anak tidak boleh online, di sini kita carikan solusinya. Mungkin videonya kita ke rumahnya, kemudian mungkin kirim dari HP ke HP, Bluetooth mungkin, kemudian kasih nampak video pembelajarannya. Sekalian bagi soalannya, mungkin asumsinya begitulah Pak. Iya, betul sekali. Karena ya itu logikanya, ketika anak-anak boleh menerima videonya melalui share WhatsApp, berarti soalannya pun tidak akan jadi masalah. Tetapi ketika anak tidak dapat online, berarti videonya tidak boleh mereka terima. Dengan begitu kita harus cari jalan bagaimana supaya video pembelajaran kita ini anak-anak boleh nonton di HP-nya. Ya, saya juga begitu Pak. Saya punya teknik untuk siklus 1 ini. Seperti yang Pak Anto cakap lah, saya tidak akan hantar kertas ke siswa ataupun pergi ke rumah-rumah siswa, kecuali siswa itu langsung tidak boleh online. Mungkin itu yang saya cari. Tapi kalau semua siswa dia online, semua kerjanya mereka dihantar melalui WhatsApp saja. Jadi betul. Boleh lanjut Kak, Pak Nova? Boleh, silakan. Oke, kemudian untuk pelaksanaan siklus, ya betul yang Ibu Maria sudah utarakan tadi. Jadi prasiklus sebenarnya dia sudah masuk dengan pembelajaran kita yang lalu-lalu yang taruhlah misalnya konvensional, belum menerapkan metode. Itu prasiklus. Yang sebenarnya ada di prasiklus. Kemudian di siklus pertama itu, video pembelajaran yang akan saya pakai itu sudah menerapkan atau sudah menggunakan metode, kalau dari judul saya, media alat peraga Dakon. Jadi saya akan share videonya bagaimana menggunakan media itu untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil dari suatu bilangan. Kemudian ketika saya akan menganalisis hasilnya belum maksimal, maka video di siklus kedua, video tersebut saya akan analisis kekurangannya di mana, atau kira-kira kenapa hasilnya belum maksimal, kenapa, itu yang akan coba saya perbaiki di siklus kedua, kemudian share balik videonya dan tesnya lah begitu. Ya, betul. Jadi seperti itu yang saya
ceritakan ke Bu siapa tadi? Bu Kristina tadi, ya memang seperti itu ya. Jadi kalau prasiklus itu sebenarnya ya masuk dalam suatu pembelajaran kita, tapi kita belum penerapan metode yang mau kita pakai atau media yang kita pakai. Sebenarnya seperti itu. Jadi ya yang apa ya? Pokoknya intinya ya itu tadi yang disampaikan Pak Ansrianto seperti itu. Bapak Ibu sudah tahu sendiri sih. Iya Pak. Lanjut sedikit Pak. Ini mengenai video yang masih bingung saya sampai sekarang. Mungkin kami akali saja Pak videonya. Kalau bagi kami yang menggunakan media langsung pada intinya lah, tidak ada pendahuluan, karena kalau ada pendahuluan ada banyak ini itunya, terlalu panjang videonya Pak, yang menyebabkan susah dikirimnya ke anak-anak. Jadi mungkin kami usahakan dalam 5-10-20 menit hanya betul-betul pada penggunaan medianya atau alat peraganya atau metode pembelajarannya langsung dengan materinya. Bolehkah itu Pak? Iya betul. Seperti yang memang kayak kita kemarin itu ya, video itu kan memang hanya sebatas cuplikan dan memang yang diperlukan nanti ya udah Pak fokus pada saat penggunaan atau penyampaian dari media atau metode itu saja sih, yang fokus ke situ aja, jangan jadi nggak usah bertele-tele dari mulai pembukaan, mulai dan lain-lain sebagainya, jangan, udah fokus aja di langsung, soalnya durasi soalnya ya. Ya, kemudian masalah cara mengutip Pak, kutipan, ini referensinya kalau biasanya saya tidak tahu lah. UT ini sebenarnya dia maunya tahu, misalnya kami bikin PTK, PKP-nya kan sekarang 2020. Jadi dia maunya yang 10 tahun terakhir atau tidak terbatas Pak? Atau mungkin dari secara umum kalau universitas di Indonesia, dia maunya berapa tahun yang jurnal atau yang boleh dijadikan referensi? Biasanya kalau saya dulu, ini saya juga perlu membaca UT ya. Biasanya kalau saya dulu itu 10 tahun, betul Pak yang dikatakan Pak Ansrianto, 10 tahun ke sini gitu. Jadi kalau sekarang itu berarti otomatis batasnya 2010 ya. 2010 ke bawah itu sudah nggak dipakai gitu. Jadi begitu Pak Ansrianto. Mungkin ada yang sudah pernah membaca, tapi kayaknya nggak ada pedoman seperti itu deh di UT. Tapi untuk antisipasi, mungkin bolehlah pakai yang Pak Nova bilang 10 tahun, dari 10 tahun yang lalu. Gimana Pak? Sebagai antisipasi Pak, jangan sampai dipersulit nantinya, kita pakai yang 10 tahun lah. Yang mending lebih amannya pakai 10 tahun ke sini gitu. Jangan sampai sudah tahun 999 itu dipakai, itu sudah ternyata nanti ini ngapain, ini sudah nggak up to date sudah gitu. Mending ke 10 tahun ke sini Pak. Oke Pak, terima kasih, itu saja dari saya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak, Bu Nurnima. Oke, silakan Bu. Saya pula, saya sudah buat rencana pembelajaran. Saya sudah kirim di WhatsApp Bapak lah untuk periksa. Natal tidak sesuai, jadi saya sudah buat karena jadi di situ saya sudah buat rencana kegiatan pembelajaran dia, seperti pertama sekali kalau pembukaan itu saya tidak akan hantar video apa semua. Kalau boleh, kalau dapat saya mau video call siswa dulu, menggunakan WhatsApp dulu, WhatsApp grup, kalau boleh masuk semua lah. Tapi kalau tidak dapat, mungkin saya akan chat buat pembukaan menggunakan type saja atau voice call saja begitu, untuk pembukaan supaya mereka siap, mereka tahu apa yang mereka mau perlu tengok dalam video itulah.
Jadi seterusnya saya di kegiatan inti pembelajaran itu saya antar video, dan selepas itu saya sediakan 6 penilaian untuk video itu. Bisakah begitu, Pak? 6 penilaian maksudnya gimana, Bu? Karena contoh saya punya inti pembelajaran ini ialah tujuan. Saya baca dulu ya, Pak. Mana sudah? Tujuan pembelajaran dia ialah siswa mampu mengetahui sifat fisik dari ciri-ciri benda kan, dan mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Jadi saya membuat soal 6 soal. Ada saya WhatsApp di WhatsApp Bapak itu. Ada 6 soal. Yang pertama itu siswa mengamati gambar, kemudian menulis nama gambar yang ada tuh di dalam kerja itu, yang mengamati dan mengklasifikasi benda hidup, benda bukan hidup, benda bukan benda, begitu. Jadi semua itu ada 6 soal lah, Pak, yang maksud saya ada 6 kertas sepatutnya lah mereka akan kerjakan. Jadi apakah bisa atau bolehkah saya buat 6 soal untuk satu video begitu? Maksud saya 6, macam mana masih jelas ya? Sebenarnya, Bu, pembuatan soal itu harus sesuai dengan indikator. Ya, kalau boleh itu soalnya ya mungkin bisa 10, Bu, biar nanti penilaiannya nggak susah. Ya, jadi saya punya soal ini ada 6 kertas, tapi lain-lain soal lah, tapi masih tidak jauh dari indikator yang ingin saya sampaikan. Ya, intinya pokoknya mewakili semua indikator itu sudah ya. Iya, jadi susah mau dijelaskan, Pak, sebab saya tidak tahu menjelaskannya bagaimana, tapi saya sudah kirim di WhatsApp Bapak, mungkin boleh revisi. Ya, nanti Bapak tolong revisi untuk saya, apakah semua soal-soal yang saya buat itu sesuai dengan indikator yang ingin saya sampaikan. Jadi caranya ini, saya tidak akan hantar soal ini ke siswa satu persatu, seperti yang Pak Anto cakap tadi, betul, karena saya setuju dengan Pak Anto tadi. Jadi saya gunakan sepenuhnya WhatsApp group lah, karena dalam pikiran saya mau guna quiz juga atau Google Class, Google Form, tapi ada ibu bapak yang tidak tahu menggunakannya. Jadi saya sepenuhnya menggunakan WhatsApp group saja. Jadi semua siswa akan saya suruh mereka sediakan buku khas untuk ini, pembelajaran ini, dan saya buat begitulah. Mereka akan tulis di buku dan saya akan mereka foto, dan saya ada satu penilaian, yaitu saya mau siswa ambil video, mereka buat satu kalimat menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kemudian ambil video berdasarkan pembelajaran itulah. Jadi mereka akan ambil video dan hantar sedikit video. Jadi video yang terbaik itu yang nanti saya pilih untuk dijadikan dokumentasi. Begitu boleh Kak, Pak? Iya Bu, nanti aja lah ya, di-share aja ke saya. Maksudnya saya cek aja bersama-sama, atau pada saat nanti jadwal pembimbingan biar kita sama-sama lihat, enak nanti saling mengoreksi. Oke Pak. Oke, itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, saya Pak. Ya, Bu Felicia. Ya, saya juga ada kendala seperti kawan-kawan yang lain juga lah di dalam
untuk siklus itulah. Jadi memang sudah dalam proses untuk membuat video pembelajaran untuk anak-anak. Namun dapat masukan juga dari Pak Anto tadi tentang sertakan soal-soal itu di dalam video juga. Jadi ya baru saya terpikir, oh ya kan kenapa tidak sertakan sejak soal itu di dalam satu video. Jadi saya sudah rancangan itu minta bantulah siapa-siapa guru-guru yang berdekatan dengan anak-anak, sebab contoh macam Bu Justin, Bu Bertin, mereka sangat dekat dengan anak-anak yang ada di sekitar kawasan rumah mereka, memang ramai juga. Dan satu lagi masalah adalah keluarga ibu bapak yang jauh tempat tinggalnya, maksud mereka tidak tinggal lagi di sekitar kawasan bandar, tapi mereka sudah pergi di kebun-kebun, tinggal di situ jauh dari bandar. Cuma baiknya mereka ini Pak, mereka masih dapat network yang mungkin mereka pergi di mana-mana dan dapat network itu, dan ya setakat ini setiap kali saya berkomunikasi dengan mereka masih oke. Cuma saya ada masalah beberapa anak-anak yang memang tidak jauh sangat daripada sekitar guru-guru, tapi masalah mereka tiada handphone begitu. Ya, itu masalah dia bila melaksanakan video seperti ini. Jadi caranya macam Bu Justin dia menawarkan, dia cakap, biarlah bagilah video itu kepada saya dan saya boleh bantu dalam ini. Jadi saya rasa itu juga salah satu yang mungkin baiklah untuk melakukan siklus. Tapi saya belum bagi semua itu video lah Pak, belum lagi saya bagi. Cuma sudah dirancang untuk kertas-kertas itu, saya sudah bagi sama guru-guru yang ada di sekitar. Jadi baru hari ini ada ide dari Cego Anto, ya, oh kenapa tidak saya buat begitu saja. Ya, jadi masukan itu sangat bagus. Terima kasih Cego Anto, ada juga masukan hari ini. Dan satu lagi, kalau macam seandainya kan nanti mau feedback dari ibu bapak mengantar video anak-anak dalam mengerjakan ataupun melihat video itu, menonton video itu, mungkin ada macam selalu lah kalau saya bagi kerja online, selalu ibu bapak cakap, Segu kalau macam video terlalu berat untuk kami share balik, dia bilang. Maksudnya hasilnya itu bila kirim ke saya pusing terus, jadi perlu tunggu waktu sampai 2-3 hari begitu baru dapat terima secara full. Jadi kendala itu ya begitulah kalau macam bahagian video nih Pak. Jadi mungkin mengalami waktu yang lama untuk menerima semua video-video dari feedback dari ibu bapak yang hasil penelitian itu. Tapi kalau siklus pertama lah, jadi mau tengok hasilnya nanti kalau bagaimana kan, kalau sudah melaksanakan seperti ini. Sebab kalau saya tidak dapat menjangkau anak-anak pergi satu rumah untuk buat macam Cego Anto coklat juga tadi, buat rekaman begitu ataupun share begitu. Tidak, saya tidak boleh, saya tidak dapat buat begitu. Kecuali kalau guru-guru membantu saya lah, yang itu pun yang dekat-dekat dengan anak. Ya, itulah kendala yang paling dirasakan sekarang, sama dengan kawan-kawan yang lain Pak. Pak, itu sejak tidak. Anto, apa Nafa ada kah? Tidak lain kali.
dia ada pengarahan dengan nanu itu dari Bukan? mungkin dari konsulat kan. Dia mau swab kedua kan. Besok kan dorang tuh. Iya, macam. Jadi macam mana yang tadi kau anu tuh yang video macam mana kau kasih masuk nanti itu soalan di video nanti? Nanti kan Menerangkan kita saja kan? ya merekam Cikgu kemudian Felicia. video Oi. ada background papan tulis kan. Oh iya iya. Ada papan tulis itu soalan kita tulis sedia. Jadi tidak Oh, makan mas, mau tulis. Oh kamu buat video di sekolah? Kemungkinan Iya, karena kalau mungkin Oh. mungkin di rumah tidak memungkinkan anunya backgroundnya. Iyalah kan. Ya Betul boleh di sekolah buat PPT, di sekolah buat video. Macam Iya. sama sudah gitu. Ya, tapi Ada Cikgu Fel. tolong video kan? Bolehkah itu Hmm, dibuat? Boleh Pak. Siapa Cikgu menolong? boleh ya Waktu ya ya. hari Jumat kan saya pergi saya punya kan Cikgu Felicia macam itu PowerPoint saja dari atas. Jadi di PowerPoint itu saya tulis sedia soalan di dalam. Oh, Kok iya, Kimo iya. memang jalan sendiri-sendiri oh. Ya boh. Jadi Kami sudah Oh, udah yang kami itu pakai PPT. Nanti PPT di share lagi dalam grup. Kalau masih tidak bisa buka video kan dia mungkin mau PPT yang kita buat itu. PPT Halo. digambar sama anak-anak. Curhat Pak, curhat. Ini kenapa kok jadi curhat? Iyalah. Tidak Curhat. Maaf cara-cara tadi ini ada dengan tugas. ini ada doa kan, nggak enak kalau dia. Jadi sudah selesai rapat saya tadi. Apa Bu? Silakan Bu. Bu Felicia, intinya tadi. Inti sama Yang teman jelas tadi. dari yang dia ucapkan Pak Anto tadi ada solusi ya, jadi bisa dipakai. Kemudian yang pertanyaannya bagaimana Bu? Jadi pertanyaannya kalau ibu bapak mengembalikan video itu nanti sebab ada ibu bapak yang tinggal jauh dan mungkin internet tuh network tidak begitu baik. Jadi mungkin 2-3 hari itu baru sampai di tempat saya begitu. Jadi mengambil waktu yang terlalu lama sebab jauh kan. Ya nggak apa-apa. Asalkan nanti terserah deh mau waktunya kapan. Yang penting pada saat pengumpulan laporan itu selesai gitu. Baik. Ini tuh saya tuh juga bingung ya dari luar negeri ini yang pusat pelayanan luar negeri ini kan sekarang dari Tarakan sekarang luar negeri ini masih bingung orang-orangnya ditanya terkait masalah PGSD dan PG PAUD karena sampai dari dulu yang luar negeri itu nggak pernah ada yang PGSD, jadinya mereka bingung. Saya tanya kemana, saya bingung. Jadi otomatis katanya mahasiswa kalau ada apa-apa silahkan tanya langsung ke fakultas gitu. Saya aja minta nomornya aja katanya nggak punya gitu, bingung gitu kalau ada apa-apa gitu. Makanya silahkan aja ketua kelas nanti kalau ada apa-apa langsung menghubungi. Kalau memang selalu saya tahu akan saya jawab. Cuma kalau memang ada saya yang tidak tahu, silakan langsung tanya aja ke fakultas. Karena terkait ya itu tadi seperti jadwal kapan sih Pak terakhir penguploadan gitu kan. Kemarin saya tanyakan juga tidak tahu orang-orang yang Bu Eti, Bu Dina itu nggak tahu gitu. Makanya coba nanti ketua kelas menghubungi bagian fakultas gitu. Atau di email aja ada kayaknya emailnya. Biar makanya terserah Ibu mau kapan penelitian, mau kapan penerapan siklus, yang jelas pada saat saya pengen merevisi ini sudah siap dan pada saat laporan mau dikumpulkan udah siap semua. Jadi manajemen waktu itu tergantung dari Ibu. Saya fleksibel aja sih. Cuma saya selalu mengingatkan biar disiplin, biar tepat waktu ya runtutannya ayo kita sekarang ini lagi ini loh. Sekarang ini kita lagi ini loh. Jadi Bapak Ibunya nggak bingung mau ngapain dulu gitu. Udah. Jadi sebenarnya kayak bab 1, bab 2, bab 3 itu kan kebanyakan memang hanya deskripsi gitu kan.
itu sebenarnya depending dulu nggak apa-apa, tapi kalau sudah siap alhamdulillah gitu. Yang terutama yang kita laksanakan sekarang ini adalah kegiatan siklusnya atau pada saat penelitiannya. Itu lebih penting, Bu. Felicia, silakan. Gimana? Ya Pak, jadi yang sekarang nih, yang macam sebelum-sebelumnya, bab 1 tuh ya memang sudah siap, cuma dan terbaru ada juknis dari yang diterima itu, jadi sedang diperbaiki dan sudah melanjut ke bab 2, tapi oleh karena untuk bahagian siklus ini perlu mau tidak mau mesti buatkan. Jadi itulah sekarang ini dalam proses untuk pembuatan siklus pertama. Jadi persoalan saya, sekiranya dalam siklus pertama itu dan kita sudah dapat maklum balas daripada anak-anak dan ada tes yang kita bagikan. Jadi apa yang kita terima itu memuaskan. Maksudnya soal yang kita bagi itu bila kita melihat kembali hasilnya itu berapa persentase sebenarnya untuk hasil yang mau diteliti, Pak? Kalau contohnya ada dalam kelas 30 orang, sekurang-kurangnya semua lulus kah ataupun separuh dari itu? Ya, dikatakan berhasil itu kalau bisa 90% lah ya. 90%. Iya, jadi kalau untuk mencapai 100% susah ya setidaknya 90% tercapai. Makanya ada siklus 1, siklus 2 itu ya begitu, Bu. Jadi ketika hasilnya memuat siklus 1-nya baru 80%. Ada mungkin kemudian Ibu refleksi ada yang perlu diperbaiki. Ya siapa tahu nanti dengan itu siklus 2 bisa 90%. Ya gitu aja. Tapi kalau contohnya mungkin ini mustahil lah. Kalau dalam siklus pertama itu, lepas itu dapat melihat hasil anak-anak, terus dapat 90%. Macam mana tuh, Pak? Adakah begitu? Tapi mungkin mustahil kan? Ya bukan mustahil sih, ada aja seperti itu. Mungkin kayaknya ya mentok di siklus 1. Begitu. Ya, tapi memang susah ya, maksudnya kayak gitu tuh susah. Tapi bisa saja, karena apa? Ibu juga harus difahami juga pengerjaannya itu jangan sampai orang tuanya yang mengerjakan itu. Jadi semuanya dapat 100 semua gitu kan. Kan juga. Saya lupa yang pasal itu ya. Macam mana kita mengatasi begitu, Pak ya? Kita tidak tahu kan. Memang ibu bapak ya diarahkan, tapi mungkin dalam waktu yang sama salah itu padam mungkin dia cakap, tapi mungkin dia sudah delete scene yang aja, Bu. Pokoknya minta kerjasamanya, Bu. Ini demi kebaikan, tolong jangan, pasti dia memahami kok demi kebaikan bersama. Dan ini bukan tidak berpengaruh pada nilai rapornya. Dan ini semata-mata hanya kejujuran gitu kan. Insya Allah mereka paham kok gitu. Ya. Oke Pak, itu saja untuk yang setakat ini untuk yang penelitian ya, saya. Bu. Terima kasih Pak. Bu Felicia ini sekarang progresnya keren banget ya. Sekarang ngomongnya itu sudah keren. Tidak, saya belajar dari kawan-kawan juga Pak. Banyak tanya kawan kan. Maksudnya apa ya? Kayaknya sering baca, sering tanya, makanya progresnya luar biasa. Ya, satu saja Pak. Intinya itu rajin membaca saja. Nah, iya kelihatan Bu. Jadi perbendaharaan kosakata Ibu Felicia itu sudah banyak gitu. Tidak hanya ketika menjawab sesuatu itu ada kan mungkin ada yang membaca gitu, ada gitu. Seperti itu tipe beda ya, beda kadang kalau orang yang biasanya kalau kayak Bu Felicia itu orang yang apa ya, lebih kepada suka ngomong, lebih kepada suka dikasih tahu daripada yang lain itu. Tidak juga Pak, saya belajar dari kawan-kawan juga. Maksudnya lebih cepat nangkap gitu ketika dikasih. Kan kadang ada orang yang gaya belajarnya susah nangkep kan kalau hanya dikasih tahu aja. Oh iya betul. Ya semoga semuanya juga berprogres ya.
Tapi saya acungin untuk apresiasi lah, khusus untuk Bu Felicia memang luar biasa nih. Ya, rajin membaca saja Pak, itu saja inti dia. Nah, teman-teman yang lain mungkin bisa ditirukan tuh dari Bu Felicia gitu. Jangan sampai malah semester kesini malah ngelondor. Jangan sampai kayak Pak Anto gitu, gara-gara mungkin nggak ketemu, sudah berapa tahun nggak ketemu sama si dia, akhirnya kacau balau gitu. Oke. Habis Pak. Habis Pak Anto. Itu sejak. Ya. Ya Pak Anto ya, jangan sampai semester kesini itu malah semakin merosot ya, gara-gara cintanya nggak tersampaikan gitu. Rindunya nggak tersampaikan. Wak. Oke, yang lain yuk. Kita bahagia Bu Justin lah. Oke, saya lagi Pak ya, terima kasih. Ya, supaya tidak mengantuk kan, Pak Anto, jadi ingat lagi cintanya di Makassar, di Unhas, ya. Oh, di Unhas. Ya, di Unhas, Pak. Oh, Pak, jangan-jangan PKP-nya yang buatin pacarnya. Nah, Pak Anto. Saya anu banget ya. Saya curiga gitu. Nah, hilang sudah, dia lari sudah Pak Anto. Enggak lah Pak, orangnya tidak tamat. Dia bukan tinggi sekolah Pak. Wih, jujur. Oke, saya lanjutkan. Ya Pak Anto, asalkan bukan Bu Afida aja yang ditaksir ya. Woi, macam apa tuh? Apa merindukan bulan itu? Oi, jodoh tidak ditahu. Ungguk merindukan bulan. Dia bilang si Yanto, aku hanyalah remahan rempeyek. Lanjutlah Pak. Tiada siap nih. Pak Nova kan Pak Anto jadi. Oke, lanjut ya. Oke. Saya sudah selesai bab 1 dan saya sudah kirim ke Ibu Afida dan belum dijawab, tapi dia bilang masih sementara mengoreksi yang lain, dan saya sudah kirim ke Pak Nova juga. Mungkin Pak Nova masih sibuk untuk apakah sudah betul bab 1 saya ini, supaya saya melangkah ke bab 2. Dan di dalam bab 2 ini saya melihat ada beberapa kajian ataupun milik orang, baik yang dikirim Pak Anto maupun yang saya lihat-lihat sendiri. Di situ bab 2-nya ada yang menggunakan kajian teori, ada yang menggunakan kajian pustaka. Ya. Jadi yang mana itu Pak, kajian teori atau kajian pustaka? Dua-duanya. Di bab 2 ada beberapa yang saya buka, baik yang dikirim Pak Anto dan juga yang saya ada beberapa buka juga. Ada kajian teori, ada yang menggunakan kajian teori di bab 2, ada yang menggunakan kajian pustaka. Tapi isinya memang dua-duanya mengungkapkan tentang teori matematika, para ahli. Itu sama aja sih Bu. Sebenarnya ada memang sebuah ada yang menggunakan kajian teori, ada yang menggunakan kajian pustaka. Itu sebenarnya hampir sama Bu. Dari sistematik, ngikut aja dari sistematika yang ada di UT aja. Di UT pakai kajian pustaka apa teori gitu. Oke. Yang kedua Pak, media saya ganti. Oke. Kajian pustaka dibilang Ibu Erna. Ya. Kemudian untuk media yang saya gunakan Pak, saya tukar karena saya pikirkan, saya renungkan media yang saya gunakan ini karena penjumlahan dan pengurangan belum masuk ke dalam pembagian dan perkalian. Jadi
saya belum menerapkan tentang negatif dengan negatif, kalau berjumpa aslinya positif. Jadi saya masih berfokus di pengurangan. Jadi saya ubah media, saya menggunakan media balok garis bilangan, Pak. Ini agak senang anak-anak pahami. Yang maju dan mundur, maju mundur. Ya, jadi saya akan demonstrasi nanti melalui video. Dan karena cuti Maulid Nabi, sehingga stop juga pembelajaran cuti dalam beberapa hari ini. Jadi mungkin mulai besok lah baru dikirim itu videonya. Jadi masih boleh tukar. Halo Pak. Ya. Medianya saja Pak saya tukar. Nggak apa-apa Bu, fleksibel aja. Udah yang penting berjalan. Iya, ya betul. Yang tidak membingungkan anak-anak. Saya sebenarnya pun kalau dalam kondisi normal tuh, apalagi bisa tatap muka itu, saya pengennya perfect gitu. Cuma kalau merasa kondisi seperti ini, saya nggak mau saklek-saklek ya. Jadi terserah Ibu aja deh. Maksudnya fleksibel aja, yang sesuai kondisi yang ada. Yang tahu keadaan adalah Ibu, bukan saya gitu. Ya. Dan seperti yang dikatakan teman-teman tadi mengenai prasiklus, itu yang mengajar waktu tatap muka itu saya jadikan sebagai prasiklus. Ya, saya jadikan sebagai prasiklus, dan menggunakan media ini demonstrasi saya jadikan sebagai siklus pertama. Dan seperti yang dikatakan Pak Anto tadi, bahwa yang ada internetnya ya soalnya langsung kirim di sana. Jadi yang tidak ada ya itu baru di print. Ya memang separuh. 32 siswa, hanya 17 yang sudah angkat tangan di dalam grup kami, dalam grup matematika kelas 6, 17 saja yang bisa menggunakan WhatsApp. Jadi yang 16 ini memang saya akan print dia punya soal. Ya, terima kasih Pak. Selamat berkeliling. Ada Mak. Tapi ada cibu-cibu yang bisa tolong Pak. Ada Christine. Ada Christine. Ya. Ibu Yustin, minta maaf Bu Yustin, potong cerita. Begini Bu Yustin, sebenarnya anak-anak kelas 6 itu semuanya sudah pada aktif itu Bu, tapi itu dari kita lah bagaimana kita mau ambil tindakan kah, apakah kita telepon orang tua, sebab saya kan sudah buat juga ini video, dan puji syukur semuanya sudah pada aktif dalam kami punya grup, dan ya semuanya sudah cukup 34 orang, jadi dan ada tambahan? Bukan tambahan Bu, tapi dia memang 34 orang dan semuanya itu sudah aktif itu Bu. Dan mungkin ini dari Ibu lah bagaimana Ibu mau ambil tindakan untuk menghubungi orang tua mereka lah. Sebab saya secara pribadi saya hubungi satu-satu tuh, saya ambil absen dulu dalam grup. Kemudian tuh siapa yang tidak ada absen dalam grup, saya telepon ibu bapak mereka untuk mengaktifkan. Oke, Ibu Bertin, minta nanti nomor teleponnya karena Ibu Bertin guru kelasnya kan. Jadi yang ada di tempat saya baru 17 orang. Jadi mohon Ibu Bertin bagi nanti kirim semua. 34 sama yang dari Tambunan ya, Elsie. Ya. Oh ya. Karena yang satu si Priscilla. Oke. 34 mereka sudah aktif semua itu. Oke, baru 17 yang angkat tangan di dalam grup. Jadi mohon minta nantilah saya 17 lagi ya. Terima kasih. Ya, itu saja Pak yang saya temui. Mudah-mudahan lancar ke depannya ini. Sebenarnya dari hari kemarin lagi itu, Bu. Oke. Ya. Nah, itu sudah pertengkaran antar rumah tangga, silahkan dilanjut. Anaknya Bu Bertin, iya. Iya ya, Pak. Siswanya kelasnya kelas 6, jadi itulah. Jadi itulah saya betul, kerja sama aja. Mereka tuh aktif semua itu. Kerja sama aja, nggak usah ribet ya. Oke, terima kasih. Harap-harap semua on. Kayaknya ini semua sudah pada oke ya, maksudnya sudah mau siklus 1, siklus 2 mau selesai kayaknya sudah. Apalagi Bu Alisa itu biasanya laju banget kerjanya. Mana nih Bu Alisa? Ya Ibu Alisa itu selalu laju tuh kerjanya Pak. Iya, kelihatan kelihatan orangnya cekatan kan, keren. Iya Pak.
Kenapa Mungkin Pak? dia guna tuyul. Kenapa Pak? Saya ini Ya, baru saya datang. apresiasi bahwa Bu Halisa itu kalau kerjanya cepat, luar biasa, saya dukung. Oh, terima kasih banyak Pak. Tapi saya sempat nangis-nangis loh Pak. Ya, nggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu. Jadi sakit-sakit gitu lah. Jadi susah-susah dulu lah. Nanti kan kita ada senang-senangnya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Pak Anto aja yang karena ada masalah juga, karena rindu akhirnya tetap aja bisa mengerjakan. Apalagi yang lain nggak ada masalah, harus bisa. Dekat sama keluarga semua. Iya, Bu Yuli sama Pak Ria Roberto gimana? Pak Ria gimana Pak Ria? Ya, halo Pak. Gimana? Sudah sampai mana? Belum mulai nih Pak. Halo. Ya. Saya kemarin Pak itu coba ini Ibu Yuli masuk di dalam grupnya anak-anak kan. Ya, jadi saya ambil mata pelajaran matematika, saya ajar sesuai dengan judul saya lah, tentang pecahan. Jadi saya pun ikut juga dengan mengajar di dalam grupnya anak-anak, yang aktif hanya 3 orang Pak. Yang itu cuma 3 aja. Iya. Yang lain alasannya itu bilang teleponnya orang tua bawa pergi kerja. Jadi tugasnya saya kirim sekitar jam 9 malam baru mereka kirim tugasnya itu. Nggak apa-apa, yang penting berjalan meskipun jam berapapun itu, yang penting berjalan, nggak apa-apa. Tetapi Pak wali kelasnya, kalau boleh, wali kelasnya atau bapak bisa menghubungi orang tuanya itu biar respon cepat gitu loh. Jangan kalau responnya hanya 3 udah pasrah, nggak ada teknik yang lain gitu. Iya Pak. Ya oke lah Pak, nanti aku buat lagi yang selanjutnya nih Pak. Oke lah, lanjut saja. Pokoknya jangan menyerah ya Pak ya. Jangan sampai hanya 3 aja. Pokoknya harus punya teknik rayuan atau apa gitu. Atau iyalah Pak. Bagi relot 5 ringgitan gitu. Aku di sini pun melarat. Sabar. Ya, oke lah Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak. Halo. Siapa ini? Suaranya kok merdu banget. Pak Zwadi. Oh, Zwadi. Ya, ini saya Pak mau tanyakan siklus 1 ini kan, saya juga rencana saya juga mau buat video, cuman kendalanya di sini anak-anak di sini banyak yang kurang dia punya data. Jadi apakah saya teruskan dengan video atau saya dari rumah ke rumah? Halo? Nggak punya data anak-anak. Iya. Ya itu tadi kan harus berkorban relot 5 ringgitan. Mau berkorban siswa saya kan pada atau mau berkeliling-keliling rumah. Silakan. Waduh, semuanya di jauh-jauh di semua Pak, di bukit-bukit semuanya. Anak saya, siswa saya itu semuanya dia ada di pedalaman yang ya jauh, pokoknya jauh lah Pak, yang tidak bisa mobil
Pokoknya harus Pakai kita motor temukan. lah. Saya nggak punya motor lah, sekolah punya Pinjem ada. lah. Ya kan, bisa juga kan. Saya tidak terpikir ya. Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati, sudah besar, sudah harus punya plan A, nggak bisa plan B nggak bisa, plan C. Ayo, kita harus punya pemikiran seperti itu. Astaga, Pak Suwadi. Aduh. Pokoknya jangan sampai Pak nggak punya data, Pak nggak bisa kunjungi dengan mobil. Udah habis itu pasrah, nggak bisa bekerja. Tolong dipikirkan lagi, ayo solusinya apa gitu loh. Curhat nih. Ya Pak, nanti saya akan. Curhat. Ya, saya akan coba Pak. Insya Allah mudah-mudahan besok saya mulakan sudah. Ya, saya tepuk tangan untuk Pak Aswadi ini. Terima kasih Pak. Itu saya cuma cari solusinya begitu supaya saya bisa terbuka juga pikiran saya kalau ada yang memberi masukan gitu. Makanya kalau orang malu bertanya itu akan sesat di jalan. Kalau hanya diam saja, ada gunanya punya grup WhatsApp, ditanyakan, jangan hanya saat ada tugas saja. Yang seperti itu akhirnya mentok di otak. Oh iya nah, Pak. Lengkap loh. Kira-kira kalau kita menggunakan pembelajaran video itu Pak harusnya dibuat di rumah atau kita buat di sekolah aja, karena di sini di tempat saya di rumah ini belum ada, misalnya kita menggunakan papan tulis kan. Saya di sini di rumah saya tidak punya. Pak Swadi Wijaya yang saya hormati, kalau di rumah nggak ada ya ke sekolah, karena sudah kalau sekolah sendiri kan boleh pakai papan tulis, atau kalau susah itu papan tulis dibawa ke rumah aja, wong ya nggak ada pembelajaran di sekolah. Hai Pak Swadi, Pak Swadi. Gimana Pak Swadi? Siap, Pak. Masih? Hah? Iya, oke Pak. Salam bonus Bapak Swadi nih, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan dan juga saran dan masukannya. Saya bener gemes ini sama Pak Swadi ini, bener. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ya gitu, nggak apa-apa. Kalau nggak disampaikan kayak gini kan juga bingung. Hiburan Pak, hiburan. Sebagai hiburan. Pak Swadi, pokoknya besok ya mulai dan selamat saja yang bekerja. Ya Pak, insya Allah. Ini gimana nih yang dari SIK Kak? Sudah oke kah? Siap Pak Nova. Gimana Pak Urbanus? Ya, selamat sore Pak Nova. Saya maaf lambat masuk ke ini. Ya, saya sudah masuk ke siklus 1 sudah Pak. Melalui quiz room. Kemarin hari Jumat Pak, saya minta tolong sama Bu Hilda karena dia guru matematika di kelas 4A, 4B Pak. Jadi saya susun soal, bagikan ke Bu Hilda, baru ke quiz room Pak. Jadi kemarin saya baru minta hasilnya dari kelas 4A dari 33 anak yang ikut 27 Pak. Dari 27 anak yang tidak lulus ada 2 anak. Kemudian kelas 4B dari 34 anak yang ikut kuis 28, yang tidak ikut 6 juga Pak. Yang tidak lulus juga 2. Mungkin begitu Pak, saya siklus 1 saya Pak. Oke Pak Urbanus, jadi sudah melakukan siklus ya? Sudah Pak ya. Wah, laju-laju. Mana videonya nih? Saya pengen lihat. Mau video juga kayak itu Pak. Habis ini di quiz room kan, jadi ada itu hasil dari anak di screenshot di grup kelas Pak. Grup kelas sama di Bu Hilda, dan nanti saya mintakan. Oke. Terus siapa lagi?
Pak Urbanus akhirnya kelas berapa? Kelas 4, Pak. Pak siapa Yakub? Pak siapa? Pak ini kelas 4 Bu Hilda. Bu Oh, Hilda sama Pak Uka. oke. Iya. Pak, mohon tanya lagi, bisa? Boleh. Pak, besok malam itu kita mau bahas yang masalah PKP atau masalah apa, Pak? Besok malam itu bimbingan, saya ngecek yang sudah kamu kerjakan apa. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi? Bu. Mas Madi. Tanya besok apa? Tahu juga. Sudah nggak ada yang lain? Halo Bapak Ibu, sudah nggak ada yang lain? Izin Pak Nova, satu lagi pertanyaan Pak. Boleh. Apa nih? Yang dalam PKP, penyusunan PKP itu mau dilampirkankah juga RPP-nya Pak? Jelas, semuanya harus dilampirkan. Siklus 1, siklus 2, hasilnya dilampirkan semua. Oke, terus kan contohnya kita ambil apa nih? Judulnya itu kan Permapel, kan sekarang K13. Karena hari itu pernah diskusi sama Bu Arni, dia cakap boleh ambil dari KD-nya. Artinya RPP-nya itu sesuai dengan K13 juga 8, begitu Pak? Yuk, boleh, iya, betul. Oh, Jangan oke, lupa oke, di siap. ya, foto-foto juga itu dilampirkan juga. Foto apanya Pak? Ya foto anaknya pada saat ngerjakan, kayak gitu-gitu hasilnya, kayak gitu-gitulah. Oh ya, oke. Oke, siap Pak, terima kasih. Pak, RPP-nya RPP 1 lembar kan? Yes, 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Iyalah, supaya cepat dulu. Iya, nanti kalaupun di kan kita memang harus pakai 1 lembar sudah. Itulah punya. Yang penting kan ada dasarnya kenapa pakai 1 lembar. Kak Urbanus. Gimana? Pak Iya, Urbanus sudah? Iya. Ada apa Pak Bos? Mau cari jodoh kah? Tolong minta RPP tematika dong sama guru kelas 4. Nggak boleh minta izin di Panova itu. Buat sendiri. Siapa yang nyuruh minta-minta? Melalui Pak Nova lah ini, Pak. Boleh, Pak, nanti saya minta dulu. Kau minta apa, Cik Gonto? Minta reload mu, Cikgu. Saya ingat kau mau minta mau pergi SIKK, mau teliti tuh murid SIKK. Saya bilang bagus. Enggak lah, di RPP saya pegang kuncinya loh. Di Good Pak Samaritan. Urbanus sama Pak Margono pegang kunci gate toh. Di Good Samaritan kan guru kelas 4-nya guru andalan. Jadi semua muridnya pasti online lah. Oke, Sir. Mantap. Reload dulu. Kalau siklus 2 sudah selesai, masuk sudah kesimpulan dan saran setelah hasil dan pembahasan. Nah, reloadnya bolehlah 5 ringgit.
Mana boleh. Kau suruh itu wali kelasnya kasih aktif semua itu murid. Jadi sudah aktif baru kau senang-senang. Alah, kasih reload lah dulu. Rp30 pun cukup lah, Cik Guanto. Besok mau pergi sekolah kayak tolong video dulu ya. Ngapain belum masuk sekolah? Nggak boleh. Tanggal 9 baru boleh. Kalau sudah dapat tanggal. Iya, ya. Benar. Benar itu, Cik Guanto. Tidak boleh pergi sekolah. Buatlah Nggak videomu di kebun. Mau video buat di sekolah. Tidak boleh, di kebun boleh. Iya, ini seharusnya musim PKP gini tuh biasanya banyak mahasiswa yang memberikan saya makanan gitu. Ternyata enggak ya. Macam mana kalau jauh, Pak? Sisi positifnya PKP sekarang, Pak, PKP. Jadi mahasiswanya jimat-jimat. Iya kan? Oh ya, Pak Nova. Pak, macam mana? Confirm kah ada UAS nanti nih? UAS ada UAS. UAS ya? UAS. Masih ditanyakan kemarin tuh sama Bu Eti. Iya. Jadi kami confirm adalah. Wajib ada. Nanti UAS mandiri dengan saya. Oh. Begitu. Nanti ujian ujian kompre ya dengan saya ya. Ujian apa? Komprehensif. Oh, komprehensif. Ya. Ujian komprehensif ini Ya, saya mau mengambil nilai. Enggak, saya pengen mengambil nilai untuk tambahan mata kuliah dari semester 1 sampai sekarang. Umumnya, nanti akan saya tanyakan mungkin masalah teori pembelajaran, teori belajar, kayak gitu-gitulah. Waduh. Tertulis Pak atau Pak? Langsung face to face dengan saya satu-satu. Kalau Kak, Bukan bertulis saya, Pak. Pak Nak. Ujian meja, Bukan bertulis Kak, Pak. Kalau bertulis ujian meja. susah sih. Ujian meja sudah ini. Macam itu sidang skripsi sudah kalau, ini, Pak. Gini loh, saya tuh pengennya mahasiswa UT sini tuh juga berkualitas gitu. Setidaknya materi-materi dulu yang pernah diajarkan itu nggak lupa gitu. Biar ada tantangannya. Kalau kan Pak, memang ada ingat-ingat kalau macam 2 minggu kah begitu kita habis belajar. Tapi kalau yang sudah ditelan hari-hari, sudah bulan-bulan, bahkan tahun sudah kayaknya. Makanya itu belajar lagi, buka-buka lagi. Sudah. Lupa-lupa ingat. Ini mau saya ambil untuk nilai yang memang ada, kalau nggak salah di PKR, bukan. Di laporan akhir itu ada satu nilai memang harus diambil, itu nilai pemantapan ya, nilai pemantapan. Jadi saya anggap nanti pemantapan itu yaitu terkait satu ya, Bapak Ibu bisa catat, terkait masalah PGSD dan juga terkait masalah PKP yang diambil. Jadi dua poin itu. PGSD otomatis teori-teori belajar, profesional guru kayak gitu-gitu harus dikuasai ya. Oh. Jangan sampai lupa. Kompetensi guru ada berapa? Lupa. Kemudian teori yang apa? Kisi-kisinya Pak. 4 Pak, kompetensi guru. Kompetensi profesional, Pedagogi, sosial, kepribadian. pedagogik. Ya kisi-kisinya yaitu tadi Bu, ke PGSD-an sama PKP. Udah kan selesai. Oke. Nanti dicari modul-modulnya. Ya. PKP ini yang macam itu sidang skripsi lah itu kan. Saya ambil pada pertemuan ke-8 ya. Jadi nanti. Waduh, Pak. Cepatnya. Cepat banget, Pak. Pasti selesai dulu PKP kami, Pak. Sudah di-store semua, baru tenang pikiran.
Iya betul Pak. Ya kan? Sedangkan ini pun macam itu terbelah sudah ini kepala. Iya Pak, betul. Kan pertemuan 8 itu memang sudah selesai semua, jadi malamnya langsung bisa ujian. Waduh, habis. Ujiannya pertemuan ke-9. Biasa di bab Enggak, ujiannya malamnya. Di hari yang lain lah Pak. Enggak, malam. Makan angin dulu baru stres balik. Iya Pak, kasih relax pikiran dulu Pak. Ya, biarkan satu minggu itu full gitu. Jadi minggu depannya itu enggak punya pikiran sudah. Oh, ikut abjad ya Pak. Pak Anto dulu kan, ikut abjad. Justin terakhir. Nanti yang pandai-pandai dulu. Pak Nova. Saya kasih nilai, saya umumkan apakah mengulang atau tidak. Jadi kalau mengulang bisa disiapkan minggu depannya. Pak Nova. Ini memang bukan apa namanya, bukan disuruh sama UT, cuma inisiatif saya pengambilan nilai pada pemantapan itu saya ambilnya dari situ gitu. Biar Bapak Ibu itu enggak asal-asal buat gitu, ternyata enggak tahu gitu. Bagus ya tuh inisiatif Bapak, Pak. Sekurang-kurangnya kami dapat recall, tapi masalahnya yang mau merecall nih Pak, macam agak kesulitan sedikit Pak. Jadi macam mana? Tapi bagus juga supaya Pak Nova tahu yang asli kita buat. Ya. Saya tanya, air kelapa itu kalau disimpan di ice box, oke kah? Diminum besok gitu? Jangan Pak. Boleh. Tapi jangan sejuk. Jadi macam Jangan Pak. Jadi Bagusnya pas Bapak mau minum, Kalau harus dibelah. Ya, Minum tapi saja lebih Pak. baik kalau mau diminum terus belah. Kalau Langsung, simpan Pak, macam ini tengah hari petang minum boleh. Expire juga itu Pak. Kalau misalnya pagi kan disimpan di gelas di atas meja. Kalau sore nanti Bapak lihat putih sudah itu. Tidak boleh diminum sudah itu. Jadi saat ini beli langsung diminum ya? Ya. Besok kan suap, minum ini hari, ini malam. Oh iya. Beli kelapanya saja Pak. Ataupun besok Pak, kalau bangun kan yang perut kosong itu Bapak minum. Iya, saya hari-hari minum lemon itu, air lemon. Tapi beda Pak. Beda lemon dengan air kelapa. Ya mesti beda ya, siapa yang ngomong sama? Namanya juga satu. Maksudnya khasiatnya loh. Kan air kelapa boleh menghilangkan racun-racun. Ya lemon kan tidak. Ya. Jadi lemon masa tidak? Lemon juga Bapak Yusti. Ya tapi itu kalau lemon juga. tapi kalau Lemon keracunan itu bagus juga untuk panas Ya, memang dalam Ibu Yusin. Yang bikin Memang hilang perut apa? Oke, terangkan Menteri Kesehatan, mana yang bagus? Oke, Pak Urbanus cepat. Kelapa nggak apa-apa, kelapa itu 2-3 hari boleh Pak, asal masih utuh kelapa, belum dibuka. Asalkan belum dibuka. Ya, Belum dibuka. atau, Minum teh campur limau, gula dikurangkan. Atau dipepes dikasih kurang itunya nggak apa-apa, asal masih utuh tidak apa-apa. Disimpan peti es nggak apa-apa 1-2 hari. Kami biasa 2 malam di PTS. Tapi kan disuap bagian hidung. Ya, dia bilang anak saya tarik napas, hembuskan 5 saat saja, 5 detik saja. Baru dikorek, dikorek di dalam. Oh, maksudnya Yusti, kau belum pernah nih. Ya itulah anak saya bilang begitu. Itulah saya tidak maksudnya anak saya cerita, dia bilang tarik napas, hembuskan. Jadi terus dikorek, jadi 5 saat tidak sampai. Apa sih maksudnya Bu? Yang ambil suap tuh Pak di hidung. Gimana? Ada dikorek Bu Yusti ini.
Itu yang seperti korek telinga apa dia pakai? Ada sticknya, dikasih masuk di hidung, lepas itu diputar, diambil itu ingusnya di dalam. Ini Tidak sampai di diputar itu. dikorek. Kemudian Korek Diputar. Iya, dimasukkan di kelapa. Kelapa kah? Kelapa kah limau? Ya, kelapa limau. Oh, yang dimasukin. Menteri Kesehatan. Orang tanya kelapa, jawabnya Ya kelapa lah yang saya rasa ini tergantung dari kita juga, Pak. Terpulang dari kita, keyakinan kita, kebiasaan mana yang kita mau biasakan minum, kayak air kelapa kah, limau kah. Ya, kalau saya biasanya juga limau atau apa itu setiap pagi Bu dengan air suam sama campur itu madu. Campur biasa. Campur garam. Gitu. Air suam saja bisa. Ya, Kelapa pun. Kopi. Mana-mana kopi. saja lah. Tergantung dari Jangan kopi, Pak Anto. Kopi mengurangkan gula Pak Oswadi. Oh, diabetes. Itu berpotensi kalau ada diabetes, Pak. Pak Anto, jangan selalu minum kopi nanti gaut toh. Pendek apa tuh? Udah Dugal. ya. Kopi gaut kah kopi? Udah ya. Dugal. Saya tutup aja. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga penelitian, pengambilan siklus dan lain-lainnya semoga lancar, tidak ada halangan apapun ya. Amin. Amin, siap Pak. Oke, saya tutup ya. Nanti saya tutup, kalau ada obrolan yang mau diobrolkan silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam.